Teman-teman, jadi kali ini aku bakalan tes kamera iPhone 13 mulai dari video dan juga foto-fotonya. Nanti aku juga bakal kasih deskripsi ini mode video apa dan juga mode kamera apa. So, ini dia iPhone 13-nya udah ada di tangan aku. Saatnya kita akan tes gimana hasil dari kamera iPhone 13 apakah bagus ataukah enggak di tahun 2025 ini, apakah juga masih layak untuk dipakai dan dipakai buat konten atau dokumentasi sehari-hari. Yuk kita lihat. Nah, ini dia HP-nya iPhone 13. Sekarang saya sudah ada di lokasi. Ada yang tahu nggak ini saya sedang di mana? Tuh, ini HP-nya ya, iPhone 13. Nah, ini penjelasan sedikit, jadi nanti aku bakal cobain semuanya mulai dari foto ya, potret, terus panorama, terus juga ada video, sinematik ya, slow-mo, selang waktu ya. Wah, di iPhone 13 ini udah bisa sinematik teman-teman, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi cobain mode video. Ini pakai yang normal ya, atau enggak ada zoomnya ya. Ini kalian bisa lihat, ini jernih banget ya. Tuh, awannya kelihatan, warnanya juga bagus dan juga kontras. Saturasinya dia juga menyala nih. Kita akan coba jalan. Wah, ini untuk di tahun 2025 menurut saya ini cukup ya, lebih dari cukup ya untuk konten-konten, untuk dokumentasi seharian. Itu tuh masih sangat bagus ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman dari hasil videonya ini? Coba saya video lumayan diam ya, jadi tidak bergerak banyak. Nah, ini dia hasil dari video yang diam ya teman-teman, nggak banyak gerak. Meskipun iPhone 13 ini belum punya stabilizer ya, tapi iPhone itu menurut saya semua kameranya lumayan stabil ya. Meskipun banyak guncangan, tapi ya nggak yang terlalu banyak. iPhone 13 masih tetap stabil ya teman-teman. Tuh, dia bagus banget ya. Oke, sekarang kita cobain yang 0,5. Tuh. Wah, ini cakep banget ya warnanya. Kita coba jalan ke sana teman-teman. Jam 10 dan cuacanya masih bagus, cerah. Semalaman habis hujan deras di sini ya. Wah, ini saya murni pakai tangan ya, nggak ada pakai gimbal atau stabilizer. Tuh ya, coba kita pakai buat lari ya teman-teman. Kita pakai buat lari, apakah dia stabil hasilnya? Kita akan lihat sama-sama hasilnya. Sudah. Ini untuk bagian 0,5-nya. Mantap ya hasilnya. Oke, sekarang kita lagi cobain mode sinematik. Nah, sinematik ini biasanya dipakai buat video-video yang memang supaya terlihat seperti sinema ya teman-teman. Nah, yang saya suka dari sinematik ini, dia bokehnya sangat apa ya, bagus gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Ini kita coba apakah dia bisa cepat. Tuh, fokusnya bisa langsung cepat ya sinematik ini. Coba lagi. Nah, gitu. Jadi memang harus objeknya yang dekat ya, supaya dia bisa lebih fokus. Tuh, bisa ke orang, fokusin lagi. Nah, kalau jarak jauh nggak bisa ya, karena nggak ada yang difokusin. Ini mode sinematik ya. Semuanya aku coba ya, tidak pakai filter apapun. Jadi hasil kameranya murni ya, seperti ini. Wah, cakep banget nih. Sangat kontras ya.
Ini kalau untuk slow mo gitu ya, sinematiknya slow mo nih bener-bener cakep ya. Nah, kalau yang ini sekarang mode slow motion atau video dengan kecepatan yang sangat lambat. Nah, jadi teman-teman, untuk hasil dari slow motion ini menurut aku sangat jernih dan nggak patah-patah ya. Meskipun aku lagi nggak banyak moving atau bergerak, tapi menurut aku ini hasil video yang cukup oke, nggak yang terlalu ngeblur banget karena biasanya untuk slow motion itu akan menggunakan resolusi yang terendah gitu ya. Nah, tapi untuk hasilnya ini nggak yang terlalu banget karena ini juga mentok ya untuk zoomnya di iPhone 13 pun juga sebenarnya masih terbatas, tapi masih oke kok ya teman-teman. Dan ini hasilnya tuh bener-bener sangat-sangat slow mo. Terus untuk kontras dari warnanya sendiri dia masih sangat menyala ya. Dan menurut aku ini tuh bagus hasilnya. Untuk slow motion misalkan teman-teman lagi videoin biasanya sport atau misalkan kendaraan di jalanan ya, ini untuk hasil dari slow motionnya. Meskipun di dalam video ini juga nggak banyak objek yang bergerak ya, tapi cukup menggambarkan gimana kualitas dari video slow motion itu sendiri. Nah, untuk slow motionnya sendiri ini aku juga coba untuk goyang-goyangin HP ya. Meskipun dia itu fokusnya cukup susah, tapi ya itulah slow motion ya. Dia udah fokus lagi, tadi yang awalnya belum fokus sekarang udah fokus. Dan dia masih smooth ya teman-teman, meskipun ini aku nggak pakai alat stabilizer, tapi dia tetap menunjukkan hasil yang smooth. Lalu ini adalah hasil dari video selang waktu atau dengan kecepatan penuh. Oke guys, sekarang aku bakalan bahas soal hasil kameranya. Nah, ini semua aku ambil tanpa filter ya. Ini untuk mode foto yang biasa. Terus ini untuk mode zoom out, dimana ini 0,5 cukup bagus ya. Terus selanjutnya ada beberapa mode portrait. Nah, yang ini adalah natural light. Jadi ngasih pencahayaan yang benar-benar natural tanpa ada exposure tambahan. Dan yang ini itu namanya studio light. Jadi di bagian portrait itu ada beberapa mode yang bisa kalian coba. Terus nextnya ini ada yang namanya contour light. Dia menurut aku lebih ngasih efek bayangan dan bokehnya dari kamera portrait ini cukup bagus dan jernih. Selanjutnya ini ada stage light. Jadi ini tuh bisa bikin bagian belakang kalian tuh jadi hitam dan fokus ke satu objek aja. Lalu ini ada stage light mono. Bedanya sama yang tadi adalah dia jadi hitam putih. Tetap fokus sama satu objek, tapi warnanya tuh ditambah pakai hitam putih kayak gini. Dan mode potret yang terakhir ini namanya high key light mono. Jadi bedanya dia tuh ngasih BNW tapi lebih cerah ya, kayak gini hasilnya. Oke, sekarang aku bahas soal yang namanya panorama. Jadi panoramanya ini aku mode landscape. Menurut aku kalian harus bisa smooth ya, supaya hasilnya nggak patah-patah kayak gini. Cuman oke lah. Nah, untuk yang kamera depannya menurut aku juga masih bagus. iPhone 13 ini sangat jernih dan bikin muka aku tuh kayak kelihatan glowing gitu, apalagi kalau fotonya kena matahari langsung. Nah, kalau yang ini itu mode selfie juga, tapi bedanya dia lebih lebar teman-teman. Jadi bikin sekitaran tuh jadi lebih kelihatan gitu. So, itu tadi teman-teman tes kamera dan video dari iPhone 13. Menurut teman-teman, apakah iPhone 13 masih layak digunakan di tahun 2025 ini? Apakah teman-teman yang udah lama pakai iPhone 13 masih menilai bahwa kualitas dari si kamera iPhone 13 ini nggak perlu diraguin lagi, apalagi tahun 2025 ya, masih oke menurut aku. Jadi bagi teman-teman yang mau beli jangan ragu teman-teman, karena masih bagus banget dipakai buat dokumentasi, buat konten keseharian, itu masih oke banget ya. Dari kamera depan, kamera belakang, foto, semuanya masih oke. So, itu tadi, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini terus. Terima kasih, see you!